Metodologi desain pengujian perincian saldo dan utang dagang. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang dagang pada tahap 1, yaitu memfokuskan pada pengembangan logistik atas perpindahan persediaan secara fisik keseluruhan rantai distribusi perusahaan dapat mempersulit penetapan pisah batas yang efektif atas saldo utang dagang pada akhir tahun. Kemudian menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan, yaitu auditor biasanya menetapkan salah saji yang dapat diterima yang tinggi untuk utang dagang. Kemudian menilai risiko pengendalian dan mendesain serta melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Setelah auditor menetapkan salah saji yang dapat diterima dan risiko bawaan untuk dagang, kemudian mereka menilai pengendalian risiko berdasarkan pemahaman tentang pengendalian internal. Kemudian mendesain dan melakukan prosedur analisis. Auditor harus membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengungkap salah saji dalam utang dagang dan akun beban. Kemudian mendesain dan melakukan pengujian perincian saldo utang dagang, yaitu tujuannya keseluruhan dalam audit utang dagang adalah untuk menentukan apakah saldo utang piutang disajikan secara wajar dan benar. Kemudian pengujian utang lewat waktu. Fokus pada akun utang terletak pada kurang saji, maka pengujian utang lewat waktu merupakan hal yang penting dalam audit utang dagang. Kemudian pengujian pisah batas. Pengujian ini menekankan pada kurang saji untuk menguji jumlah kurang saji pada pisah batas. Auditor harus menelusuri laporan tagihan yang diterbitkan setelah akhir tahun untuk memastikan bahwa tagihan tidak dimasukkan sebagai utang dagang, seperti yang dibahas sebelumnya. Kemudian hubungan antara pisah batas dengan pengamatan fisik persediaan, yaitu untuk menentukan apakah pisah batas sudah benar dilakukan atau auditor perlu melakukan pengujian pisah atas batas dengan pengamatan fisik atas persediaan. Kemudian persediaan dalam perjalanan. Kemudian perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor auditor. Auditor akan mendapatkan bukti yang kuat atas transaksi ketika memeriksa faktur vendor dan dokumen terkait seperti laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Kemudian jumlah sampel. Pengambilan sampel statistik tidak bisa digunakan dalam audit utang dagang dibandingkan piutang dagang.